3 episode saya bajunya sama. Ketahuan banget ya sehari yang sama. Tapi kali ini berbeda karena kali ini gue nggak bertentangan dengan grup orang lain. Di episode kali ini, episode tentang fans sepak bola itu, gue sama-sama Milanisti. Wede. Forza Milan nih tandem gue nih sama-sama Milanisti. Gue kita kenal dari tahun berapa sih, Bu? 2018 ya? 18-an ya? 18. Nah, dulu mungkin belum terlalu tahu gue dia adalah Milanisti. Ya. Di 2019-2020 akhirnya tahu, oh Milanisti juga nih, nyambung nih obrolannya nih. Sama-sama dulu satu komunitas FPJ, terus ternyata sama-sama Milanisti. Wah, ada yang ngobrol nyambung nih. Jadi dapat ini sebenarnya. Nobar beberapa kali, dapat perasaan yang sama. Wah, kalau lo Milanisti pasti lo kenal orang yang sama Milanisti dapat perasaan yang sama langsung. Oke, Di. Lo ngomong-ngomong soal Milan, ini sekarang yang lo pakai ini berarti tahun berapa nih? Milan baju tahun? Gue juga lupa. Koisuke Honda ya, zaman Koisuke Honda ya, 2017 ya berarti Honda ya. 17 di bawahnya kayaknya ya. Iya, ya, zaman-zaman Honda, Niang, Baye Niang, yang pokoknya zaman nggak jelas lah pembelian. Ya, Honda, Niang, siapa lagi tuh? Oh, pokoknya nggak konstan, Kevin Konstan. Siapa lah ini pemain yang dimainin? 2017 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya Milan di situ kurang parah lah. Kurang parah sih. Ini termasuk seinget gue nih baju-baju awal Milan, seinget gue ya, baju ketiga Milan yang keluar dari pakem ya. Iya, karena ya baju ketiga sih oke ya. Ada kuning-kuningnya. Iya. Biasanya Milan nggak pernah. Selain baju kiper ya, kalau baju kiper kan kadang-kadang emang kayak bajunya Dida dulu tuh emang warna hijau sering gitu ya. Iya. Tapi baju pemain, baju ketiganya yang agak liar nih kayak gini, merah abis ada hijau, tahun berikutnya warna kuning, inget gak lo? Warna kuning-kuning kayak lemon-lemon gitu. Iya, ada. Ini mati gue lucu banget nih. Oke, terus selain ini ada merchandise Milan, ada apa yang lo suka gitu? Apa yang, wah ini gue, karena gue Milanisti, gue punya merchandise ini nih yang seenggak-enggaknya, atau punya stiker atau apapun gitu yang berbau Milan, lo punya apa? Biar gue Milanisti. Dulu gue punya baju juga sih pasti. Terus sama hoodie. Oh, oke. Tapi wallpaper Milan enggak? Karena anak kos dulu di rumah ada ya. Kan karena anak kos pindah-pindah jadi udah jarang. Wallpaper HP enggak? Hah? Enggak, wallpaper cewek lu. Wallpaper sempat. Karena HP gue nyari wallpaper Milan bayar. Kalau yang gratisan kayaknya banyak yang kurang serak ya. Tapi lo emang udah Milanisti banget ya, merchandise ya lo ada beberapa lah minimal yang lo oke lah gue pakai ini buat gue menunjukkan gue betul Milan banget. Karena gue pribadi ya beberapa kali tuh kalau gue lagi pakai baju Milan, entah gue lagi lari di GBK atau di mana gitu ya, gue ketemu orang baju Milan tuh. Ada saling sapa. Iya gue langsung Forza Milan, langsung Forza Milan tuh kayak dapet gitu bro, langsung connect gitu chemistry-nya, waduh langsung dapet lah gitu. Jadi kadang-kadang emang ada baju atau merchandise kita tuh yang berbau Milan tuh, identitas itu yang kita bawa kalau ketemu sama Milanisti itu langsung nyambung biasanya. Tapi kalau orang pakai merchandise Milan ya, kalau nggak hoodie-nya, jaketnya di naik motor lah kita, rata-rata udah tua tuh. Fans jadul Milanisti. Lo pernah ketemu anak muda nggak? Kalau bukan anaknya ya, sekalipun muda pasti muda banget. Iya betul. Karena itu. muda banget tuh dipengaruhi bapaknya. Iya. Udah dicekokin. Tapi kalau yang bener-bener kayak anak SMP, SMA tuh udah jarang. Iya. Nggak ada kayaknya. Anak SMA yang gue tuh emang Milan gitu misalnya. Milan tuh udah jarang sih. Jarang. Gue belum, bahkan kita aja nobar ada anak SMA. Nggak ada. Iya. Anak-anak kerja. Udah pada keluarga. Oh itu kita terakhir nobar di hotel Pangeran Jakarta itu ya. Itu pas nobar ada bawa bocahnya. Sekeluarga sama istrinya. Tapi itu salah satu impian gue tuh bro. Betul. Kalau gue nikah gue pingin kayak gitu sebenarnya. Bahkan sumpah. platnya aja 1899. Iya, dia beli plat 1899 niat banget. Dan itu bawa, tapi itu satu impian gue. Jadi gue pengen nanti bini gue, anak gue tuh gue ajak nobar bareng, itu salah satu impian gue. Jadi buat yang Milanisti, nomor telepon gue boleh dibawa. Tapi temen gue ada tau, temen gue fans Madrid. Dia pra-wedding pakai jersey Madrid. Wah keren banget. Istrinya, gue nggak tahu sih, istrinya tertekan sih kayaknya. Oh gitu? Enggak. Istrinya apa Madrid juga? Enggak. Istrinya nggak ngerti bola sih kayaknya. Karena salah satu artis yang gue idolain, Gading Martin, dulu ada foto pra-wedding atau foto apa gitu ya. Itu keren banget sama Gisel, sama Gempi. Baju Milan. Waduh itu impian, anjir nih impian gue banget. Fotonya di stadion lagi ya, kayak Kaisang kemarin. Oh iya. Itu impian gue banget sih itu. Oke, lo berarti lo ada beberapa merchandise. Terus lo akhirnya suka Milan. Gini, sebelum lo suka Milan, apakah lo termasuk orang yang gue sebelumnya klub lain
apa Sebelum MU gitu. sebelum ngerti bola. Sebelum lo bener-bener jadi Milan gitu, sebelum suka Milan lo ada klub lain kah? Sebenarnya Juventus. Lu Juventus dulu awalnya? Ya. Tahun? SD lah, belum ngerti-ngerti banget. Karena apa tuh? Karena Juventus kan seri A kan dulu disiarin ya. SCTI ya? Gue lupa tapi kayak gue Iya. antara RCTI atau enggak Trans 7 dulu. Jadi jam tayangnya masih jam tayang Asia dulu. Sehat aja jam 8 malam. Betul, jam 8 malam. Dan Juve lagi sampai sekarang sih, tapi Juve lagi naik-naiknya dan Juve banyak disiarin. Oke. Dan gue masih inget banget. Zaman Netfet berarti ya? Trezeguet. Trezeguet ya? Gue inget banget waktu itu Juventus juara yang Trezeguet ditelanjangin di lapangan. Oh, sama tifosinya ditarik Iya, bajunya. pada turun terus telanjang. Pokoknya gue inget banget Trezeguet pakai kolor Tinggal doang. kolor doang. Iya, ada tuh fotonya di mana-mana. Gue pindah ke Milan itu gue ngeliat kayak ini tim juara terus, kayak nggak ada tantangannya gitu kalau ngedukung dia. Oh, jadi tapi lo SD udah kenal bola? Hah? Udah lah main bola, tapi maksudnya belum paham kalau untuk kayak formasi dan apa. Taunya ya udah nih karena gue suka main bola, ya udah gue cari-cari klub deh mana yang mau gua gitu. Enggak, sebenarnya enggak segitunya, cuma sekedar nonton aja. Oke. Cuma karena dulu menang-menang terus jadi lo kayak nggak ada tantangannya gitu. Iya, ngerasa kayak nih tim juara terus gitu. Kayaknya Berarti waktu zaman dia 7 kali berturut-turut itu ya? Tahun berapa tuh? lupa deh, pokoknya gue SD kelas 5 kelas 6 sekitar tahun 2000-an awal. Enggak, ya. Sampai akhirnya pindah ke Milan itu SMP, udah paham bola, suka sama permainannya. Zamannya Kakak. Oh, Kakak tuh datang 2003, 2004. 2004 Ya, ya. bahkan gua Kakak di juara Piala Dunia 2002 aja gua nggak tahu Kakak ada di situ. Oh iya. Tapi masih pemain mudanya dia. Iya, tapi kan dia udah masuk squad. Udah masuk ya pemain pengganti deh. Iya, substitusi. dia main. Iya. Gua nggak tahu tuh Kakak ternyata di timnas Brazil. Karena dulu. timnas Brazil dia termasuk cemerlang gitu di generasi itu ya. Termasuk salah satu pembintang muda yang cemerlang lah di tahun itu. Nah, ngerti bola, udah ngerti formasi dan lain-lain. Biasanya mulai ngerti bola tuh kalau udah ngerti taruhan ya. Akhirnya karena taruhan lah kita research ya gitu ya. Itu lah gunanya taruhan. Betul. Akhirnya kita research ya. Sampai gua tuh ngefans Kakak sampai dulu tuh apa ya? Kan nyari lapangan bola besar susah ya. Di Jakarta ya. Tapi sekolah gua udah berkembang tuh, udah ngerti futsal dulu. Oke. Lapangan sekolahan lo gitu. Iya, sekolah gue dulu udah ngerti futsal. Nah, tapi kan basicnya basic bola ya. Yeah. Gue mainnya tuh jadi karena gue Kayak lo lagi main bola gitu. iya terinspirasi Kakak. Jadi gue tuh kalau main bola mau formasi apapun gue tetap mau jadi penyerang lubang. Penyerang Kakak lubang. kan penyerang lubang kan. AMFSS lah dia. Iya, padahal malas diatur aja sih. Padahal pengennya ya golin aja biar kelihatan keren sebenarnya. Dan kan penyerang lubang bebas ya di mana aja ya. Oh iya muter. Dia bebas bisa ke kanan kiri semua. Iya, Ya. kadang di depan, kadang mundur. Enak aja gitu nggak diatur sebenarnya. Tapi lo masih sering main lapang bola gede waktu itu? SMP iya. Masih ini? Sampai akhirnya sekolah gue bikin Futsal? Enggak, futsal udah duluan karena lapangan basket dijadiin futsal masih bisa kan. Oke, iya benar. Sampai akhirnya sekolah gue bikin eskul sepak bola. Masih main tuh. Jadinya kayak udah mulai Berarti lu termasuk timnas di sekolahan lo gitu? masih main. Oke. Lapangan gede ya, gila gue udah kangen banget. Kapan gue terakhir main lapangan gede? Gue dulu sempet punya sepatu yang pakai pool, beneran seniat itu untuk beli ya. Tapi kalau sekarang udah enggak. Jadi gue ini cerita sedikit aja, mungkin out of topic dikit. Jadi gue punya pengalaman main lapangan bola gede. Gue kan main sebagai back ya. Iya. Gue inget banget lagi sparring sama sekolah lain. Lu back basicnya? Gue back. Oh back. Gue back. Jadi lagi main ada si penyerang lain ini, sparring sekolah lain ini, tengil lah penyerangnya. Udah gitu gaya kayak dia kayak Edgar David tuh ada kacamata gitu kan. Minus kacamata Udah mati gue nih buat gaya atau gaya banget sih lu, mana orangnya tengil pakai gaya gitu. Gue kan kesel ya, maksudnya dia penyerang udah gue jaga ini. Ada bola liar nih jatuh gini. Tektok gini bounce dari bawah ke atas, dia mau maju gitu kan. Dia mau nyerang sambil majuin bolanya gitu kan. Gue di sini posisinya nih. Dia pakai pala, gue pakai kaki. Boom, kena matanya. Kena pakai kacamata kan. Dalam hati gue mampus pas kan. Itu bukan merupakan sebuah pelanggaran yang disengaja ya, enggak. Kartu kuning doang sih gue itu. Cuman karena kan gue ngincer bola gitu ya, dia majuin palanya gitu. Jadi tapi yang kena bola apa mukanya? Kacamatanya. Enggak, maksud gue bolanya kena.
bolanya udah kena lilingnya dia. Kaki gue telat. Nah, kartu kuning sih, cuma maksudnya tapi kan intensi gue kayak nggak sengaja, cuma dia puas gitu. Gue agak jahat sih, tapi gue orangnya tengil banget sih. Akhirnya kena tuh kacamata ini tuh. Tapi kalau kita ngerti bola, kita enak tahu. Maksudnya kita paham bola tuh enaknya apa? Kita nggak gampang ngejudge pemain di lapangan. Kalau lu pernah main ya, nggak cuma nikmatin doang. Karena gue pernah nendang penalti. Penontonnya nggak banyak maksudnya kayak setribun ya. Gitu lah ya, kayak cuma sebelah pinggir doang misalnya gitu biasa ya. gitu kan. Itu deg-degannya setengah mati tuh, nggak sih nonton penalti doang loh. Betul. Gue ngerasa, gue SMP kan badannya nggak gede-gede banget ya. Itu tuh ngerasa gawang luas banget tau. Lebar sebenarnya kan. Lebar banget. Dia udah begini aja, maksudnya ngerentangin tangan kayaknya. Gue tinggal kiri kanan gol kok ini. Dalam hati gue nih. Gila dengan pressure setinggi itu. Dan tapi yakin juga gue kiri kanan pasti gol ini mah. Pas gue tendang di atas tiang. Gue ngincernya kanan kiper. Gue inget banget kanan kiper tapi atas, kata gue. Kok bisa ya orang itu? Ini luas nih. Luas banget gitu. Jadi gue kalau ngelihat pas sepak bola nendang penalti, gue jadi kayak gue tahu pressure-nya setinggi apa dan ditonton ribuan orang. Jadi kita nggak asal ngatain aja. Ya. Karena lo pernah main di situ. Karena orang-orang yang cuman bisa komen doang tapi nggak pernah main tuh, wah lo bego gini. Harusnya kesini dong. Karena dia belum pernah mencoba di lapangan gede main di situ gitu. Nggak pernah ngerasain kompetisi lah. Cuma main-main doang mah. Ya biasa. Gue dulu timnas di SMA gue ikut di timnas bola di SMA gue. Oke, anyway, balik lagi. Berarti lo akhirnya pindah tuh dari Juve ke AC Milan, berarti di zaman-zaman 2000-an awal ya. Karena datang kakak dan lain-lain. Tapi lo ada momen ini gak sih, yang wah nih momennya nih kayaknya berkesan banget nih, wah nih spiritual banget nih buat gue nih, wah nih momentum banget. Akhirnya gue mau apain juga gue gak bakal berubah dari Milan. Ada gak sih yang kayak gitu yang sampai dalam banget? Gua tuh nangis kalah. Gua 2 kali nonton bola nangis. Kapan? Milan dibantai dibalikin sama Liverpool. Oh, 2005. Ya, dibalikin sama Jerman lawan Italia semifinal Piala Dunia. Itu tahun berapa? Itu 2006. Oh, yang Jerman akhirnya ke final. Enggak, Italia. Oh, Italia ke final. Menang lawan Prancis. Oh. Betul. Oh, emang Italia tinggal duluan sama Jerman ya? Enggak, yang AC Milan kan di comeback tuh sama Liverpool. Ya, betul. Kalau Jerman Italia itu kalah sama Liverpool. Enggak, Jerman Italia. Jerman Italia itu kalah 2-0 di kejebolannya di menit extra time. Itu gue ya kejadian 2 kali kayak mata gue berlinang-linang gitu, kayak tinggal ngedip nangis nih. Apa yang lo rasakan ketika gue nonton lagi tuh yang ketika di final 2005 lawan Liverpool itu udah unggul 3-0 bro, anjir. Gua kan itu pasti masih sekolah. Gue gue masih sekolah. Apa habis ujian gue ya? Masih sekolah bener. Ya udah 3-0 lah, kita udah yakin lah pasti. Yakin banget, Maldini golin, back golin itu gua udah yakin banget. Kita udah yakin lah, udah pasti juara ini mah gitu kan. Betul. Tiba-tiba kejebolan 3-1, 3-2. 3-3, kata gue kok bisa. Terus bahkan gue ingat banget di extra time itu kan, gue lupa siapa ya, Shevchenko apa yang depan gawang Crespo, yang rebutan bola. Lupa gue, Crespo kali. Rebutan bola depan gawang nggak gol. Kata gue kok bisa ya mental jatuh begini. Iya. Penalti. Babak kedua tuh kayak ditekan banget. Babak pertama kita menguasain, babak keduanya anjir golnya Gerrard. Xabi Alonso, Gerrard. Gue lupa. Siapa Milan Baros, gue lupa deh pokoknya. Itu akhirnya jadi 3-3 tuh. Gue nangis itu. Iya. Lu udah nahan nih, jangan sampai kelihatan sebelah gua gitu. Enggak, gue nonton. Lu nonton di mana? Gue nonton di rumah, karena masih SMP kan. Sendirian sebenarnya. Abang tadi biasa nonton sama abang gue, tapi gue lagi pergi kemana gitu. Gue nonton sendirian di rumah. Udah kayak tangan didengkul gitu kan, sambil nonton TV kayak bilang, anjir, lu kalau lihat meme-meme yang botak putih tau gak sih, lagi dengkul. Iya. Gue kayak gitu tuh. Gue ngatin TV gitu, gue kok bisa ya dari 3-0 udah yakin menang juara 3-3, terus penalti juga hancur-hancuran. Penalti kalah. Iya. Jersey Dudek bagus banget, jersey Nangis Dudek. gue.
Iya sih, itu sakit hati banget. Gue nonton di kosan temen gue tuh. Di kosan temen gue malam-malam, oh gue udah yakin, wah teriak-teriak gue kan. Iya. Menang 3-0. Makanya balep. makanya momen Milan lawan Liverpool pas juara, pas dibalikin 2-0 kan yang sama Inzaghi. Ya. Wah, itu gue puas banget. Ya, balas dendam terbayarkan ya. Betul, tuh puas Oh banget. itulah momen lo, momen magis lo adalah sebenarnya yang 2005 itu ya. Iya. Gimana lo merasa bahkan tuh lagi down-downnya jatuhnya ya. Lagi down tapi magisnya lo dapet perasaan cinta itu ya ke Milan ya. Iya. Hmm. Karena permainannya bagus banget aja. Kayak apa ya? Sebenarnya kalau bisa dibilang formasi waktu itu 2005 oke ya, nggak kalah bagus. Ya, Milan ditakutin lah, ditakutin loh. ditakutin lah sama tim-tim besar. Iya. Itu kita 2005 itu semifinalnya lawan Inter apa Ajax ya? Lupa deh. Gue lupa. Pokoknya akhirnya masuk ke final. Bahkan dulu gue selalu pede kalau mau Milan lawan siapa aja, lawan Munchen, lawan Ya, Madrid. ya. Emang yang gue takutin dulu kalau Milan tuh ketemunya Barca emang. Dulu tuh Ada Barca sebelum Tiki Taka masih cupu lah, ya, masih tapi, biasa lah. Iya, tapi maksudnya setelah Barca tuh selalu menakutkan memang lawan Milan. Jarang kok Milan menang lawan Barca. Iya. Cuman ada satu gol yang berkesan Milan lawan Barca tuh yang gol cepatnya Pato. Iya. Yang dari tengah lapangan zut, Itu langsung. jarang, makanya gue bilang. Iya. Tapi kalau satu sisi tadi adalah momen berkesan lo, momen lo paling down ketika lo bela AC Milan gitu ya sebagai Milanisti. Apa momen paling mengecewakan? Kayak tadi lah contohnya yang kok bisa kok ini Milan gue jelek banget kayak gitu-gitu lo. Zamannya si Carlos Bacca. Iya betul lagi sama lagi anjing. Itu gua Itu 2 atau 3 tahun itu kayak ini pembelian nggak jelas, formasi nggak jelas, Betul. pola mainnya nggak ada, spiritnya apa nih, filosofi mainnya Nggak ada, apa nggak ada. Beli pemain juga ya udah apa yang nggak jelas. Lu masih ingat kan? Katanya nama-nama yang gue sebutin Kevin Konstan tuh dari mana, Bayeniang, siapa lagi? Pokoknya nama-nama aneh gitu. Iya. Ini dari mana sih kok tiba-tiba bahkan nggak gue dulu jelas. gue masih berharap sama Carlos Bacca karena sempat penyerang bagus dia, golin banyak. Cuma memang umurnya telat kan, kayak Iya. udah kayak junior Mesias sekarang lah. Ya. Ditandeminnya sama penyerang yang katanya golnya banyak, Luis Adriano. Luis Adriano apa sih? Lupa. Nomor 9 juga Luis Adriano. Tapi ternyata kenyataannya jelek Zong main di Milan, udah dibeli mahal-mahal. Ya udah gitu, gue hampir skip sebenarnya sama Milan di zaman-zaman itu tuh, zaman-zaman SMA. 2015 tuh ya, 2016. 2010-an ke atas ya. Iya. Soalnya di TV Indonesia nggak disiarin, Ya. tambah lagi pemainnya jelek. Iya, itu Nonton susah, udah jelek udah biarin lah. Iya. Itu sempat momen gua penonton tuh kayak kesel sendiri. Gua sempat bertanya-tanya dengan diri gue sendiri waktu itu ya. Ini kalau suatu waktu gua ditanya sama orang, ditembak pertanyaan, lo tau nggak ini siapa? Iya, nggak tahu. Dengan muka Kevin Konstan yang emang bayinya yang mirip-mirip gitu kan. Ini siapa? Gue nggak akan hafal, kayak nggak berkesan banget gitu, ngerti kalau kayak Iya. main-main yang nggak Iya, berkesan di iya, tim iya, itu. iya. Jadi kayak udah sekelewat aja gitu. Makanya gue nggak berani bilang gue Milanisti yang orang kan ada yang kayak Milanistinya garis keras gitu ya. Iya. Sejarah Milan dia hafal, pemain-pemain iya, Milan iya. sampai yang mau nggak mau Indonesia mau disiarin di Indonesia dia tetap tahu gitu. Iya. Gua enggak sih, tapi maksudnya ya gue Milan tetap ngikutin, cuman memang nggak sekental yang lain aja, lebih kayak garis keras banget gitu. Kalah dibela, jelek dibela gitu. Kalau gua mah jelek ya emang tolol aja udah. Si anjing emang. Iya dia kadang-kadang mulutnya nggak dijaga pas lagi nobar, pas lagi di mana ya? Kita lagi bikin konten Iya. live. Iya kali ya. Dia kalau ngomong tuh ya udah tuh nggak ada bela-bela Milanya astaga dilihat ada orang gitu. Ya Ya kata gue ampun. emang udah tolol aja gitu. Kayak sekarang, kayak kita bahas sekarang nih coba. Kan kanannya Milan kan tolol kan? Iya, oke. Sekarang kita bahas Milan nih. Menurut lo yang paling perlu dibenahi dari AC Milan sekarang apa yang paling urgent? Sisi kanan. Hmm. Sisi kanan Milan tuh parah banget, dari Calabria Iya. sampai Mesias sama Salamakers tuh kayak kadang-kadang kagak jelas mau visi bermainnya gitu. Iya sih. Salamakers aja aduh gua benci banget sih gua ngeliat orang kayak kadang-kadang memang bagus banget kayak bagus banget dia. Tapi kadang-kadang kayak Banyak kan nggak bagus ya? enggak udah gitu kayak anak SSB tau gak sih, nendang bola kagak bener, depan gawang berapa kali kagak gol, dikasih peluang enak. Iya. Nggak tau kayak nggak punya mental nge-shoot aja gitu kayak dia. Iya. Apa ya? Salamakers itu kalau di Indonesia tuh kayak Febri Haryadi.
kenceng larinya, gocek, kagak tahu kemana tadi. Aduh, Febri Haryadi. Gue mau pemain Indonesia lagi. Aduh, parah lo dicariin lo sama fansnya Febri Haryadi tuh. Tapi bener kan, dia kenceng banget larinya, kenceng banget. Gak bisa belok. Ya itu sih. Itu menurut lo paling krusial ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan di zamannya 2015 sekitaran itu, Iya. jauh lebih bagus lah ya. Ya minimal iyalah, ya. kita Karena udah kita habis juara ya. Habis juara kemarin. Tapi yang agak gua mengecewakannya, lo tuh habis juara gitu, lo juara bertahan. iya. Gua nggak tahu ya, ini apakah ini efek Piala Dunia. Cuman abis Piala Dunia tuh hancur banget. Setidak-tidaknya sebelum Piala Dunia masih nempel-nempel lah sama Napoli ya. Sekarang tuh kayak ngedrop banget gitu, jatuh lama-lama banyak hilang-hilang poin, hilang. Ya udah makin jauh sama Napoli. Gue sebenarnya kalau Piala Dunia sebenarnya gue nggak terlalu, sebenarnya sih agak kesel juga Piala Dunia dibikin di akhir tahun. Ya. Karena nggak ada masa libur kan, Betul. jedanya. Jadi Gara-gara langsung Qatar nih. habis liga langsung Piala Dunia kan. Ya. Cuman yang lebih kesel lagi sebenarnya UEFA Nation League sih. Iya nggak penting banget. Karena di situ pemain kita pada cedera, Nggak penting Menyong banget. cedera, Iya nggak penting banget. Theo juga sempat cedera di situ. Iya nggak penting Ya banget. kan? Dan Itu kayak cari duitnya aja itu, ajang cari duit. Padahal itu rawan cedera. Mana mau Piala Dunia, mana ini. Akhirnya Mark Mignon sekarang nggak masuk Piala Dunia. Sampai sekarang nggak main di Milan, cedera panjang. Kita turun sana kayak begitu. ya kalau dibandingin sama yang kemarin-kemarin ya sekarang ya syukurlah. Bahkan Milan dari berapa tahun yang nggak masuk Liga Champion kan? Betul. Baru Terakhir tahun- Liga Champion tuh 2011, iya, 12, 10 tahunan. 12. Iya, 10 10 tahunan. tahunan dia nggak masuk Liga Champion. Akhirnya masuk di tahun 2020 ya? 2020 2021 ya? Iya betul. Siapa? 10-11 tahun kalau nggak salah. Iya. Itu Itu akhirnya juga- kembali nih. Itu juga dibantai kan bulan-bulanan. Karena 10 tahun kita menahan pedih dan luka diceng-cengin Iya. sama Juventini, sama Interisti. Apaan Milan tim kelas tengah anjir, gue diceng-cengin gitu anjir. Sekali masuk Liga Iya, Champions. lu tau gak, gue dicengin kayak Iya. Milan main di Liga Jumat ya anjir. Itu pun hoki-hokian, ada masa di mana bahkan Liga Jumat pun gak masuk dia. Iya malah iya. Peringkat 7 tuh, tahun berapa tuh peringkat 7? Masuk Liga malam Jumat pun kagak ada Iya. nggak ada hasilnya. Gitu-gitu doang. Terus kemarin tembus Liga Champion juga peringkat akhir. Ya pas Iya pertama kan? Iya. karena grupnya grup mati juga sih. Nah sekarang juga kemarin Tembus lah akhirnya lah. untung-untungan Tembus sebenarnya lah, untungnya peringkat tembus. 2. Tembus lah untungnya. Bahkan yang kita bilang harusnya bisa kali ini peringkat 1 gitu kan. Nah peringkat 2 juga bikin deg-degan lolos. Nah gitu ketemunya si Inter ketemunya enteng ya. Inter ketemu siapa sih? Milan ketemunya lumayan Tottenham, sialan. Gue berharap ketemu siapa gitu yang agak-agak enteng Tapi kayak. gue berharapnya malah memang gue nulis di Twitter prediksi gue tuh ketemunya siapa gitu. Salah satunya Tottenham. Oh, Karena memang daripada yang lain ya udah Tottenham udah yang paling paling mendingan sebanding daripada yang lain. daripada ketemu Madrid. Dan yang lain-lain ya. Iya, iya, Karena yang lain-lain di liganya lagi Gila juga ya. bagus-bagus semua. Nah Tottenham kan nggak terlalu tuh di liga. Menurut gua harusnya. Iya benar harusnya. Makanya pas gua. Tapi secara materi pemain bagus-bagus. Iya betul. Son, Ken. Cuman pas kemarin keluar apa namanya undiannya kan. Gua salah satu prediksi gua ketemunya Tottenham gitu. Kalau gua sih karena yang lainnya liga-liganya lagi bagus, pemain-pemainnya bagus. Tottenham salah satunya yang lagi nggak jelas juga kan, kadang bagus, kadang jelek. Ya daripada ketemu Iya. tim lain jadi bulan-bulanan kan. Nah, makanya Milan kan lawan tim jelek aja bisa. Ini kalau kan dulu kan targetnya Maldini katanya emang lolos grup kan. Ini udah lolos grup nih. Kalau sempat Milan lolos, ini apa sih? Habis grup apa sih 16 besar ya? Udah 16 besar ya. Lolos 16 besar lolos. Ini udah acung jempol lah gue lah. Udah keren lah Milan. Apalagi dengan kondisi sekarang yang lagi drop ya. Karena tanggal 15 apa sih tengah Februari lah udah tanding lagi nih Liga Champions. Ya harapannya semoga bisa nggak memalukan lah ya. Nggak ada lagi ya istilah-istilah kayak Mana Januari nggak ada pembelian lagi, kesel banget gua. iya. Kayak cuma perpanjang kontrak doang. Nah itu berita yang kita bahas tuh beritanya ada kabar baik itu dari sisi Benasir perpanjang ya. Si Lalu siapa lagi? Mesias, oke lah. juga perpanjang. Leao belum. Menurut lo Leo mendingan gimana? Kalau menurut gua Misalnya nih, kan sekarang kabarnya dia Diincer, harganya 120 juta euro ya. Menurut lo gimana? Karena dia 2024 akhir udah habis kontrak nih. gua tuh dilema juga ngeliat Leao sebenarnya. Sebenarnya kalau Milannya kemarin beli pemain mending dijual. Karena dari Leo-nya juga kayak mundur-mundur kan. Iya. Cuman nanti kalau Leo dijual
kanannya udah busuk, Kirinya busuk. kirinya Betul. siapa lagi? Betul. Masalahnya siapa? Nggak ada lagi kan saya kirinya, Betul. Rebic. Betul. Tapi striker kita nggak ada. Kalau striker Milan abis kan Rebic jadi striker. Iya. Lah kalau ntar strikernya abis Rebic jadi striker, kirinya siapa? Masa Kronik? Gua tahu sih Kronik bisa di mana aja. Dipaksain. Cuma iya masa suruh Theo dribbling mulu dari belakang. Tapi emang itu sih, kalau gue pribadi ya, kalau ada nih, gue akan kasih ultimatum sampai akhir 2023 kalau lo nggak Iya, perpanjang, akhir musim ini kan. akhir musim ini udah jual. mending jual, karena ya udah mumpung dapat duit daripada lu gratis. zong banget, Kayak kemarin-kemarin kan. mumpung lagi 120 juta euro nih lumayan dapat duit. Ya udah lu tinggal cari pemain lah, siapa yang angka bagus dikit lah. Dia udah 120 juta, minimal 50 Dapat juta. lah 50 juta ya, dapat 2 pemain kan, 50 juta ya lumayan lah, bisa beli pemain yang oke, terus siapin generasi masa depan untuk penyerangnya. Karena oh iya, ada kabar baik lagi, Giroud kemarin gue baca dia perpanjang sampai akhir 2024, lumayan lah nambah 1 tahun. Ya tapi maksudnya sekelas Milan berharap sama Giroud Ya doang betul, gitu. jangan sampai lah, harusnya udah ada penyerang muda yang Iya. dipersiapkan sih emang. Ya masa ntar kalau Giroud cedera siapa? Iya benar. Siapa striker Milan lagi? Masa si apa kemarin yang golin? Yang dari bekas Liverpool kemarin? Origi kemarin. Ya Origi juga masih. Origi menurut gua mendingan dijual, karena kemarin Iya. kita dapat free transfer, sekarang dijual dari duit mending lah. Soalnya itu orang nggak konsisten, bro. Konsisten. Ngapain Dan mendingan dari cedera, duit? dan cedera-cederaan juga kan masih Iya. kambuhan juga. Mending beli pemain Kalau umur 25-an lah. Betul. Kalau menurut lo Milan nih ada nggak pemain yang wah nih kalau nih masuk Milan nih kayaknya bagus banget nih di posisi ini? Ada nggak lo? Harapan lo beli siapa gitu? Ini asumsi ceritanya udah dijual si Leo ya? Ya. Oke. Gua tuh kemarin berharap sama Ziyech sebenarnya. Iya. Ziyech kanan kan? Kanan. Karena emang Milan busuk banget di kanan. Iya. Menurut gue minimal kayak yang sebelum kita on cam kan udah gue bilang ya, kalau di kanannya Milan ini serangannya bagus tapi bertahannya jelek, kita masih mewajarkan gitu kayak wah dia Nyerang terus nih. bertahannya lupa. Ya. Kalau ini kan nyerangnya busuk, bertahannya busuk. Jadi Nyerah. kayak Nggak ada nilai plus sama sekali ya? kayak nggak ada sayapnya gitu, nggak ada sayap kanan sama bek kanan. Kayaknya Milan itu kayak tengah sama kiri doang formasinya. Haluannya berat di sini ya. Kalau ditimbang tuh gini nih, berat di kiri dia. Iya. Dan si ini juga kan, aduh siapa namanya? Kalulu juga biasanya taruh di kanan, sekarang malah jarang main. Di tengah kadang-kadang dia kalau Iya. lagi cair lagi. Ya, tapi Kalulu sekarang udah jarang main kan? Ya kan? Walaupun kemarin memang suka blunder juga tuh bocah. Siapa lagi selain Ziyech? Ziyech, aduh gua nggak tahu. Gua pengen berharapnya Milan beli striker ya. Cuman gua nggak nemu. Milan tuh rada susah. Milan tuh bukan tipe-tipe klub tim-tim yang target center, ngerti nggak sih? Oh ya, bukan target man Iya, ya. iya, Milan tuh bukan yang kayak ini gue oper ke depan kayak Haaland misalnya. Ya. Kalau City kan udah lu oper aja ke Oper Haaland Haaland, gol. iya, gol gitu. benar. Nah, kalau Milan tuh tipe-tipenya yang lebih kerja sama tim, jadi setiap semuanya bisa golin gitu. Ya. Jadi gue nggak tahu, karena Pioli juga random juga sih, nggak tahu juga pemainnya siapa. Yang harapan kita dulu Hauge mainnya bagus tiba-tiba dijual. Iya, benar. Gue nggak ngerti visi bermainnya tuh mau kayak gimana gitu. Malah Kunis yang dipertahanin ya. Iya, betul. Kunis mungkin bisa dimarahin, cuman kayaknya ya gitulah ya. Itu tesnya pelatih mungkin ya. Bobodo pemain yang bisa main di mana aja gitu. Iya. Jadi kalau mau nyari striker siapa yang kayak begitu? Yang minimal bisa mantulin bola kayak Giroud. Iya. Oh iya, dia bisa umpan balik ke tengah lagi tuh. Betul. Jadi Buka ruang, kayak penyerang gitu. buka ruang. Siapa kira-kira? Gue belum nemu kalau yang sekarang ya. Rata-rata tim sekarang target man semua. Iya sih. Inter ada Dzeko target man. Nah sekarang kan Milan mainnya tim yang bukan yang main individual gitu kan. Itu yang gue takutin itu sih, kalau sampai kan ini Ibra kan kemungkinan besar cuma sampai akhir musim ini ya. Iya. Karena kan dia cedera terus kan, anyway dia cuma jadi penyemangat aja lah di tim gitu ya. Tim Hore dia. Tim Hore lah, sampai akhir musim nggak mungkin diperpanjang lah kalau menurut gue ya. Nah, Giroud udah perpanjang nih setahun nih. Itu adalah kesempatan terakhir untuk Milan cari generasi mudanya. Kalau nggak, kalau sampai Giroud cedera atau cedera panjang, Lagi Giroud umurnya kelar ya. berapa? Iya, gitu. makanya harus sudah dipersiapkan gitu pemain mudanya.
Kalau nggak kelar nggak ada penyerang yang jelas. Siapa penyerang yang muda yang nggak naik-naik juga tuh? Sekarang masuk ke tim reserve terus. Yang katanya bagus, tapi ternyata nggak main-main. Apa karena nggak dikasih jatah main apa? Kasian banget gue liatnya. Kayak Maldini juga akhirnya dipindahin kan gitu, dia Oh dipinjemin. ya, Spezia. Karena nggak dikasih jam terbang juga kan, kayak maksudnya kan Milan kan ikut banyak tuh, kayak kemarin Coppa, Liga Champion, Liga. Maksud gua nggak ada dikasih kesempatan. Kayak Adli padahal aja, bagus ya. Adli aja begitu. Ya? Jadi gua nggak ngerti deh. Jadi kurang kan sekarang. Iya. Padahal dulu di Marseille bagus. Marseille ya? Bener Marseille. Iya, dan bahkan di pramusimnya Milan dia bagus banget. Bagus banget. Ketika tidak dikasih kesempatan main, jadi turun ya. Jadi drop banget. Sekarang lihat kalau main juga nggak jelas. Maksud gue ya nggak tahu sih kenapa sayang banget. Kalau menurut gue ya kalau emang si Brahim Diaz nggak ada rencana dibeli, menurut gue lebih sering main Adli biar dia makin berkembang. Jadi ketika nanti si Brahim Diaz balik ke Madrid, ya kita udah siap nih, udah mateng nih si Adli gitu. Kalau nggak sayang. Dan lebih randomnya lagi ya Pioli ya. CDK pernah jadi striker kan aneh kan? Ya itu kacau. Makanya gue bilang Milan nih, gue nggak ngerti tesnya Pioli itu sekarang di mana? Lu bayangin, masa CDK kan ada Rebic, Leao, Origi. Iya, Origi, Leao kadang pernah juga jadi striker. Gue sampai shock pas, lah kok CDK jadi striker? Iya itu aneh banget sih. Aneh banget gitu. Di banyak pilihan pemain yang bisa jadi striker. Iya. Udah gitu, ya, CDK kayaknya masih butuh waktu ya. Kalau kata orang ada yang bilang pembelian gagal, kayaknya belum setahun. Kan dia baru awal tahun kemarin. Kayak Tonali deh. Tonali kan baru tahun kedua dan tahun kedua kesana baru kelihatan akhirnya dia kelihatan gregetnya gitu ya. Jadi kita emang belum bisa menjudge. CDK masih muda, masih 19-20 tahun ya. Iya, sekitar segitu. Masih muda, tapi kita lihat lah nanti di tahun kedua, tahun ketiganya harusnya sih udah bisa something. Karena di klub sebelumnya emang oke juga sebenarnya. Harus ini sih sama Brahim Diaz. Brahim Diaz sama CDK tuh bisa lah di tandem ganti-gantian. Kalau enggak CDK coba ke kanan. Ya, mendingan dilatih sono buat ngisi ya, jangan cocok nih gua. Daripada lihat kanannya sebusuk itu. Betul. Karena dia lumayan speed juga oke juga. Body ada body gitu, bagus, tinggi gitu lumayan. Kepercayaannya sih, dan Pioli makanya si Pioli ini maunya kayak gimana nggak tahu. Ini udah kalah berapa kali, udah mulai trending nih Pioli out nih. Iya nih. Tapi nggak tahu lah ya. Kayaknya agak jahat, tapi kalau baru juara masa langsung out, agak jahat lah menurut gua lah. Ya kita lihat akhir musim kalau sempat dia keluar dari Liga Champions kayaknya ya cocok sih kalau out. Tapi kalau masih masuk Liga Champions ya oke lah, masih boleh. Iya. Yang penting masih di Liga Champions lah, 4 besar lah, karena target Milan itu cari cuan di Liga Champions. Iya. karena Milan kalau kita bilang wah nggak ada pembelian, kita juga kesel. Ya. Milan nggak beli pemain, tapi ngelihat keuangan Milan yang katanya kemarin ribut kan Maldini sama si presiden yang baru karena nggak dikasih budget katanya. Iya makanya ya kan kita nggak tahu ya ekonomi Milan kan lagi bobrok banget ya. Ya daripada kayak klub sebelah bohong-bohongin keuangan kan, lebih baik ya udahlah miskin dulu aja tapi masuk Liga Champion dari lumayan ya tiket penonton dan lain-lain dapat duit. Oke, kita akan nonton derby nanti Senin dini hari. Betul. Target lu? Gua nggak tahu nih tayangnya akan tayang nggak ya sebelum derby anyway. Kalau menurut lo deh berapa? Ini kalau kejadian kayak cenayang gua nih. Iya nih. Sebenarnya sih pesimis. Di kandang Milan ya? Sama aja, kandang Milan sama kandang Inter. Berapa? Gue pesimis ya. Seri udah oke ya? Seri udah oke, tapi gue masih yakin menang sih. Bisa lah 2-1 harusnya. 2-1 Milan. Yang golin siapa? Yang golin Giroud lah ya. Giroud. Karena Giroud beberapa kali derby golin dia. Sama? Gua nggak tahu Diaz main nggak. Antara Diaz kalau nggak Theo. Leo nggak? Nggak tahu gua. Tapi Leo bisa jadi ini sih asis. Oke. Pertanyaan terakhir buat lo. Kalau lo dikasih 5 miliar rupiah, terus lo disuruh dukung Inter, lo mau apa nggak? Dikasih 5 miliar dukung Inter. Waduh. Batuk gua. Waduh. Dukung doang ya? Selamanya lo akan jadi Inter. Oh gitu ya? Waduh berat juga ya. Wah berat anjir. Padahal 5 miliar loh. Gue BU juga sih. Gue ambil dulu lah.
Oke, thank you. Dadah.